Baru pertama kali ngelihat orang tuh berebutan buat ibadah tuh kayak nggak ada jamnya gitu loh. Gue ada momen pas tawaf gue nangis, di Mekah pas momen gue sholat subuh gue nangis gitu. Tapi pas gue nangis tuh kayak ada yang ngomong tuh nggak, lo bakal nangis kayak gitu nanti pas sholat haji. Gue ngelihat ada burung ini kan banyak banget tuh. Cuman nyebut tuh burung banyak banget tuh nggak ada yang berak apa? Nggak yang ngomong gitu, nggak ada yang beol apa? Itu belum selesai ngomong udah. Megang Hajar Aswad, megang Rukun Yamani, itu orang-orang megang Ka'bah aja deh. Itu orang-orang pada rebutan kayak gitu. Gue sih kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Allah izinin gue mau deh megang Ka'bah gitu. Sebenarnya itu nggak dibaca, tapi kayak selewat aja gitu. Baca, muter sambil doa-doa gitu. Pas ngeliat, lah ini gue di depan Ka'bah nih. Sumpah. Wah, gue di depan Ka'bah nih gitu. Please dong undang lagi dong gue ke tanah suci gitu. Itu tuh yang jadi doa tambahan nih. Potrip, podcast trip dan ibadah. Pengusaha ini doanya diijabah di tanah haram. Mulai minta gorengan sampai megang Hajar Aswad. Ini dia seseorang yang baru aja jadi alumni perjalanan umroh barengan sama Wisata Halal Indonesia, Pandu Winata. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. baik. Masih kaku nih ya? Tadi di bola kan? Iya, tahu nih gue action. Beda langsung vibe. Nggak aman kok. Ini baru jalan, baru umroh pertama kali dan langsung vibes-nya kena Ramadan ya? Iya, jadi memang tadinya awalnya tuh rencananya pengen berangkatnya tuh justru bukan pada saat Ramadan awalnya. Terus tiba-tiba nanya sama Rifat, adanya kesempatannya justru pas Ramadan gitu kan. Jadi kita juga sempat deg-degan juga ntar bulan puasa di sana bisa batal nggak ya? Nggak. Justru kan makin kita belum pertama kali ke sana terus saya dapatnya Ramadan kan kayaknya, dan pas lagi gila banget Pak di sana. Katanya tuh selama Masjidil Haram berdiri nih sekarang rekornya tuh dalam sehari itu 500.000 orang. Betul, Masya Allah, iya kemarin. Jadi ramai banget, dan pas kita tuh, jadi misalkan ada yang bilang City never sleep to New York sih salah banget sih kayak. Masya Allah. Di sana. Stop dulu. Oke. Tahan dulu ceritanya. Kita mulai dari cerita awal tadi ya, yang rencananya awalnya memang tidak mau ngambil Ramadan. Kenapa sih Pak nggak mau ngambil Ramadan? Padahal kan keutamaannya banyak ya dan terasa lebih, mungkin sebagian untuk beberapa orang terasa lebih spesial gitu ya Ramadan. Kenapa awalnya rencananya nggak mau ngambil di Ramadan? Kenapa nggak mau ambil di Ramadan? Soalnya gini Pak, ini kan ceritanya gue anak baru lah untuk sebenarnya mau dibilang hijrah tuh kayak masih jauh banget, tapi lebih keinginan kesana sudah dalam udah lumayan dalam lah. Gitu, udah gitu jadi kayaknya kalau Ramadan tuh bukan buat gua gitu. Iya, bukan buat gua gitu. Ngerti kan lo maksudnya gitu. Wah, ini berat banget nih gitu. Udah gitu ternyata dapat slotnya dari WHI juga bilang, "Pak, ini tinggal 2 nih." Jadi kebetulan kesananya berdua sama istri kan. Dan kita tuh belum pernah seumur-umur tuh ikut travel halal trip apalagi gitu tuh belum pernah sama sekali. Terusnya berangkat sama istri, ini gimana nih, transfer nggak nih? Bismillah deh, itu aja pas gue transfer sampai nangis gue nggak tahu. Norak banget sih. Kayaknya kalau ngeluarin duit buat beli motor gitu kan, ini buat umroh aja kayaknya, wah gitu. Bukan duitnya sih, cuman ini satu langkah yang besar lah buat gue pribadi ya. Gitu. Sacrifice-nya berasa ya di situ. Banget. Ya Allah. Tapi pas ngelunasin sih enggak sih ya. Pas DP doang. Gitu. Oke. Terus tapi akhirnya dapatnya slotnya tinggal Ramadan kata. Tinggal Ramadan sebenarnya. Gue tuh udah dari tahun lalu sebenarnya. Udah dari mungkin 1,5 tahun lalu kali bini gue yang ini kamu kado ulang tahun mau apa nih? Malah tadinya rencananya gue berangkat sendiri. Rencananya. Kamu kado ulang tahun mau hadiah apa nih? Nggak usah deh, kamu tambahin aku buat umroh aja deh gitu. Masya Allah. Udah gitu sempet tuh kita yang kata istri, enggak aku mau umroh, temenin aku ke Jepang dulu ya. Akhirnya ke Jepang kita. Itu sih digampar banget sama Allah sih kayaknya. Kenapa emang? Ada apa cerita apa di Jepang? Jadi akhirnya kalah lah sama, kita kan pemimpin inilah PSTI, Persatuan Suami Takut Istri ya. Udah akhirnya ya udah deh, temenin aku ke Jepang dong. Enggak, aku mau umroh gitu. Ini aku udah nabung nih buat ke umroh gitu kan. Karena rencananya mau berangkat sendiri gitu.
udah nih temen aku ke Jepang dulu deh bentar nih anak-anak pas lagi ada libur nih, abis ini udah gak ada libur lagi. Kalah lah gue. Akhirnya ke Jepang lah kita pakai duit umroh gue nih. Oh gitu. Gitu. Abis makanya itu ketunda itu ya. Iya, abis itu ketunda kan. Terusnya pas, itu dari awal nih kita kan ini mungkin ke Jepang tuh kemarin tuh ke Jepang keempat kalinya kali ya. Udah gitu dan kita belum pernah ke Jepang itu pada saat summer, selalu pas winter tuh. Dan ini belum pernah nih liburan sama, kebetulan anak gue ada 4 nih Pak. Belum pernah liburan. Pantesan jadi berangkat umroh ya Pak ya. Belum pernah liburan bahkan keluar kota tuh. Belum pernah liburan berempat doang tuh nggak sama Mbak kan. Cuman kemarin mau ngurusin, aduh masa diajak ke Jepang sih, sayang banget gitu. Akhirnya pas dari berangkat nih, gue tuh termasuk orang yang paling apik tuh buat nyimpen dokumen apa gitu-gitu. Udah prepare ya. Udah ready lah. Jadi kalau misalnya baju apa belanjaan istri serah deh. Tapi kalau paspor, kartu keluarga semua tuh pasti gue nyimpen di berangkas tuh, berangkasnya aja tuh sidik jari gue atau udah lo jangan ganggu deh gitu. Nah pas mau berangkat ke airport tiba-tiba paspor gue ketinggalan. Nah itu udah aneh tuh. Paspor yang gue bawa itu paspor yang udah expired. Itu udah nih udah aneh banget. Gue tuh dapat, kenapa kita berangkat buru-buru karena dapat tiketnya murah banget Pak. Kita dapat berenam tuh 24 juta apa kalau nggak salah. Murah Pak. Murah kan? Murah. Pas sampai sana nggak pakai bagasi. Ternyata belum sama bagasi. Gue bilang lo ngapain jual tiket begini sama Mbak. Lo ngapain jual tiket begini? Siapa yang mau berangkat ke Jepang nggak bawa bagasi? Gue bilang gitu. Akhirnya udah bawa barang kan, udah bawa koper gitu-gitu. Inilah gue suruh bayar lah bagasinya. Oke. Suruh bayar bagasi 25 juta ya. Tiket 24 juta, ke sana 25 juta. Kalau harga promo 48 juta kali berenam kan. Iya. Udah gitu gue mikir, ini pilihannya gue kehilangan 24 juta, dia nggak jadi berangkat atau ya gue nambah lagi nih 25 juta nih. Bismillah ini itu udah ditampar tuh. Ditampar kedua tuh. Udah gue bayar deh 25 juta gitu kan. Udah berangkat lah kita. Sampai sana summer kan, wah panas nih. Lapar, udah kita makan ini. Yoshinoya. Kita di Jepang tuh cuma 6 hari. Makan di Yoshinoya. Udah gitu, di sana kan pasti kan dapat kayak tap water tuh. Iya. Minuman gratisnya lah. Apa sih tap water tuh kayak inilah, apa sih namanya? Air putihnya aja gitu, air dingin kan lagi. Kita minum lah. Dari hari pertama sampai hari ke-6, anak gue 4 diare semuanya. Aduh, ini gue dalam hati gue nggak nyebutnya itu ke istri gue. Nih gue digampar sini lama. Digampar sini sama Allah nih. Jadi abis pulang dari Jepang, jadi tiap hari itu gue udah ke rumah sakit ke nyari obat diare lah. Mana anak gue ada yang satu tuh, yang nomor 3 tuh ada riwayat kejangnya gitu kan. Dan itu nggak bawa obat kejangnya tuh, wah itu deg-degan banget deh. Jadi abis itu pas mau ditanya apa, gue udah nggak bawa ibu, gue mau umroh deh, gue mau umroh. Gitu makanya pas kemarin ada tuh, nah kan gue lagi jual rumah gue, bini gue tuh, gue ngajakin bini gue temen aku umroh yuk. Waktu itu sempat yang kita Jepang aja lagi dulu ya, gue udah nggak mau dengerin deh gitu. Yaudah, gue berangkat sendiri juga nggak apa-apa, karena kan kalau setiap orang itu hijrahnya itu kan panggilan kan, bisa ke tanah haram gitu, itu panggilan banget sih menurut gue. Masya Allah. Dan gue tuh nggak, kalau lo belum dapat panggilannya gue nggak mau maksain, nggak apa-apa gue berangkat sendiri tuh gue nggak apa-apa banget gitu. Karena kalau dia berangkat gue yang bayar juga. Gitu. Nggak, tapi maksudnya gue nggak mikirin itulah. Nah udah gitu bini gue tuh nazar, karena gue lagi jual rumah, dia tuh sempat bilang kalau misalkan rumah kita laku, atau aku mau deh temenin kamu gitu. Udah gitu ternyata rumah gue laku, jadi gue ya. jadi dia mau nemenin gue gitu. Jadi ternyata pas di sana sih yang gue kagetnya tuh justru dia yang kayak dapat panggilan banget gitu di sana, yang punya idea. Gue mau baca Quran subuh gitu. Guanya oke. Mau temenin aku nggak? Ya bahkan ada di momen yang aku nggak temeninnya, gila aku capek banget gitu. Pas di sana, karena kan di sana kan bener-bener gue baru pertama kali sih ngerasain. Ini gue bawel banget sih, sorry banget. Nggak apa-apa, that's okay. Gue baru ngerasain. My job is so easy ya, sering kali ini ya. Baru ngerasain tuh, baru pertama kali ngelihat orang tuh
berebutan buat ibadah tuh kayak nggak ada jamnya gitu loh. Dan guanya sendiri tuh ini aja gue sampai detik ini, sampai hari ini tuh masih jet lag loh, bro. Jadi masih yang baru bisa tidur tuh jam 6 pagi. Ini norak banget sih. Lo mau ke Jepang, mau kemana yang bedanya berapa lama, ke Eropa aja gue kayaknya nggak selama ini. Cuman karena mungkin di sana cuma beda 4 jam, tapi kan lo jam ibadahnya lo nggak kenal waktu. Jadi beneran baru tidur tuh habis subuh kali ya. Karena kan karena momen-momen Ramadan itu kan perintahnya kan menghidupkan malam-malamnya, Pak. Iya. Gitu. Jadi mungkin orang-orang sana memang terbiasa seperti itu gitu. Jadi biasanya habis syuruk mereka tidur ya. Mereka tidur ya sama yang seperti lo lakukan kan pasti kan bangun mau zuhur. Ya bangun mau zuhur, bener nggak? Bener, bangun mau zuhur, iya. Mau zuhur. Hancur sih wajahnya, separah itu orang mau beribadah tuh. Rebutannya sih gila sih baru. Iya, Masya Allah. Pertama sih Masya Allah. Maaf dari tadi gue gila-gila Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah banget. Oke Pak. Sebelum berangkat ada momen-momen yang kayak itu kan tadi udah di Jepang kan ditampar tuh ya sampai mau ke Jepang lagi ya. Banget tuh. Ada nggak momen-momen yang suara-suara sumbang ya biasanya ya, hati-hati lo di sana dibalas. Wah itu justru yang sempat gue bikin kan gue tuh berasa kayaknya gue itu tuh hidup di zaman jahiliyah kayaknya. Jahiliyah menurut gue ya. Iya. Menurut gue sih biasa aja, cuma kayak menurut orang lo jahil gitu, kayak rusuh banget gitu. Nah gue tuh ada karena kayak nyokap gue udah gitu. Nyokap gue sih enggak sih, cuman dari keluarga gue, dari mertua gue itu menceritakan teman-teman gue lagi, gue takut nih kesana ntar gue dibales lagi apa kayak gitu-gitu itu tuh banyak banget bro. Tapi gue nyoba karena gue nih gue segitu niatnya tuh gue sampai gue berangkat sendiri, itu aja gue nggak mikirin, justru kayak gue di sana tuh dimudahin banget. Oh Masya Allah. Apa ya? Dimudahkannya tuh semua dilancarin, apa mungkin karena dibantu sama WHI juga kali ya. Masuk. Mungkin karena gue bener-bener nggak ngerasa susah sama sekali, bahkan sampai yang sesimpel ini deh. Kan di Madinah tuh. Oke. Di Madinah kan. Ini berarti landing ke Madinah dulu ya? Madinah dulu, abis itu ke Mekah. Nah Madinah tuh kan gede banget kan. Dan itu kan kamar mandinya tuh banyak. Dan yang sesimpel yang, pas mau berangkat, ntar kamar mandi jauh nggak ya sampai sana? Pas gue ngomong, gue mesti wudhu lagi, tadi gue udah kentut atau gue udah batalin gitu. Pas nengok tuh langsung kamar mandi cowok gitu. Pas sesimpel itu mungkin itu nggak perlu di-share sih, cuman itu tuh apa ya, kayak gue tuh sampai sadar gitu, gila gue mau ke kamar mandi aja tuh. Tinggal nengok aja tuh di kamar mandi, padahal kalau lo lagi nggak nyari itu kan posisinya jauh-jauh banget. Bener gitu. Ya, kayak langsung directionnya jelas gitu ya. Sana gitu ya, Masya Allah. Udah gitu kayak pas di Mekah gue lagi mau Oke. Gimana istirahat? Ke Madinah dulu. Di Madinah dulu ya. Coba di Madinah dulu. Di Madinah dulu segampang, kayak segala sesuatu itu dimudahin banget. Dimudahinnya tuh sampai kita mau nyari tempat sholat aja, itu tuh gampang banget kayak. Sedangkan kalau misalkan gue di Jakarta ceritain, ntar gue mau nyari tempat sholat nih, ribet banget, ntar sepatu hilang, ntar apa, ada yang kayak gitu-gitu kan, ada tuh. Pas sampai sana sih, udah masuk ke dalam, udah gitu mau nyari tempat sholat tuh kayak gitu tuh. Sholat di situ atau enggak maksudnya kita nggak dapat sholat di atas karpetnya, tapi maksudnya di dalam masjidnya sholat di pelataran atau di itu dimudahin banget. Gue nggak pernah kena sinar matahari itu nggak lo? Maksudnya pas lagi ada atapnya, pas lagi ada nggak ada yang. Justru mungkin adanya tuh karena di Madinah tuh lagi dingin banget kan ya. Iya. Lagi dingin banget. Sholat subuhnya aja tuh bisa 7 derajat tuh di sana tuh. Jadi kita tuh bisa dapetin tuh yang gitu ya tuh ada. Tapi nggak dapat panas sama sekali. Ya kita kan kalau dingin masih mending lah dibanding panas kan. Gitu. Oke. Berarti itu ini banget, dibukain banget ya Bang ya, berarti ya kayak welcome banget loh kayak gitu. Jauh banget sama yang gua perkirakan sih sebenarnya. Tadinya kan perkirainnya tuh yang
aduh bakal apa? Susahin. Iya, mana pernah dengar orang udah sampai ke Mekah nggak lihat Ka'bah itu kan? Wah, kayak gitu. kayaknya kan ngeri banget Pak. Momen masuk roda nggak kemarin? Masuk roda. Paling 1 jam ya? Nah, Masya Allah. nah itu Masya Allah lagi tau nggak? Dimudahinnya kita udah sempit kan tuh tadinya jalannya itu 30 meter, gitu jadi 3 meter itu kan gue udah pakai otot-otot semua gue udah tahan-tahan nih. Tiba-tiba 3 shaft di depan gue itu tuh lorong buat kursi roda itu tuh dibuka. Jadi orang-orang yang udah duluan tuh rebutan mereka masuk ke sana. Pas gue tuh nih dari tadi tuh sempit-sempit tuh ngapain? Gue jalan aja gue videoin nih. Itu orang ngapain? Oh ternyata orang-orang yang tadi itu masuk ke daerah yang sebelah kanan. Oke. Pansan naik orang-orang kiri kanan gue teriak Masya Allah. Ini ngapain? Gue liat yang mana sih makam Nabi pas gue lihat gitu ntar gue kirimin boleh ya? Iya. Tiba-tiba lah udah di depan gue ini makam Nabi Muhammad. Pas sebelah kiri ya? Iya udah gitu tim leader WHI Ustadz Gilang juga bilang gila ini Masya Allah banget loh ini dibuka belum dia bilang sih kalau nggak salah ya selama dia bolak-balik ke situ nih ini udah lama banget nih nggak pernah dibuka gitu kan masa gara-gara gue dimudahin nih gitu cuman jadi ada yang beda banget nih sama yang gue perkirakan nih. Bener-bener dimudahin banget gitu. Dan sama kata-kata orang ya, jauh berbeda ya. Jauh banget. Apalagi kalau teman gue tuh mungkin karena teman kita hidup di zaman jahiliyah gitu. Kesana tuh kalau denger cerita mereka aduh sampai malas dengerin deh, sampai umroh aja tuh gue nggak bilang gitu. Oh. Soalnya kayaknya mungkin mereka akan tertawa melihat gue umroh karena mereka tahu gue anak baik, anak rohis gitu. Ya. Jadi gue nggak bilang-bilang udah gitu kalau misalkan buat teman-teman gue yang udah umroh gitu yang di zaman gue tuh kayaknya kalau dengar ceritanya tuh banyakan repot ya bro. Jadi kayak gue lebih prefer untuk gue tutup kuping aja deh gitu. Oh Masya Allah. Bener. Karena ya balik lagi ini kan ibadah gue gitu kan. Dan apa yang lo lakukan kan itu untuk memenuhi panggilan. Betul, kan. Yang udah keras banget dari hati kan. Betul. Gue makanya dari kemarin gue sampai ada tuh. Aduh gue mau udah video-videoin cuman gue mau posting tuh aduh ntar guanya ria nggak nih ya kayak gitu jadi guanya mungkin yang sebelum gue berangkat membedakan salah satunya tuh sebelum gue berangkat tuh gue nggak ada tuh kepikiran kayak gitu tuh abis gue apalagi pas sudah di sana guanya jadi lebih aware untuk sesuatu yang gue lakukan kayak misalkan gue nyium bau gitu deh ada yang bau ketek gitu misalkan pas gue di Jakarta pasti gue udah gini ambil gitu. Pas di sana, udahlah. Mungkin gue juga bau kali gue. Udah ada yang kayak gitu-gitu ya. Lebih ini. Soalnya pas gue berangkat ke sana, ada teman gue cerita, iya pas gue ke sana, bro, ada gue nyium ada bau ketek kan, gue tutup hidung. Dari tutup hidung sampai gue ke kamar hotel baunya ngikut. Kan jadi kan jadi karena ada yang kayak gitu malas gue. Jadi mungkin gue juga bau kali udah. Ada momen ada pas di roda ada momen nangis gitu apa enggak? Di roda sih justru enggak, tapi gue malah sesimpel pas lagi sholat subuh di Madinah. Kedinginan. Jadi manggil tolong gitu. Enggak, tapi lebih yang karena pas gue di Jakarta karena gue panggilan sendiri ya, bukan yang gue ngikut orang apa gitu-gitu. Pas lagi umroh atau gue dibayarin apa gitu-gitu, gue tuh sampai dalam hati gue tuh, gue di sana nih, gue akan senangis apa nih gitu. Gue bakal nangis banget sih pas gue ada di sana. Ternyata pas gue di sana tuh, gue nangis. Gue ada momen pas tawaf gue nangis. Di Mekah pas momen gue sholat subuh gue nangis gitu. Tapi pas gue nangis tuh kayak ada yang ngomong tuh nggak? Ini sebenarnya gue belum share sih. Kayak mau nangis tuh kayak masih ketahan nggak? Waktu gue di Jakarta kan kebayang gue bakal gitu kayak jadi klop gitu. Tapi ternyata itu pas gue nangis di sana tuh nggak selepas itu. Tapi kayak ada yang ngomong lo bakal nangis kayak gitu nanti pas soal haji. Oke. Apa itu kayak ya Allah. Itu panggilan juga ya. Gitu tapi ternyata pas gue tawaf pun nangis pun tuh gue masih gue masih nahan nih, bukan masih nahan tapi masih
masih belum lepas gitu. Sama itu pas tawaf juga ada yang ngomong, lo tunggu ntar pas haji gitu. Lu tahu itu yang bisikin siapa? Rifat? Apa pas gue liat, tunggu pas haji. Enggak, pas tawaf sendiri bro. Pas sholat Jumat nangis, sholat subuh juga kayak nggak sama dia. Ada sih pas sholat sama Rifat gitu, netesin air mata gitu tuh ada. Tapi pas sholat, lo di mana? Nggak ketemu gitu. Pas sholat subuh sendiri tuh yang gitu tuh. Iya. Gitu. Ini aja gue mau nangis nih. Masya Allah. Hati tuh kayak hancur gitu ya. Wah, gila sih. Kayak, Masya Allah. Kayaknya lebih kayak ada selama ini tuh, kayaknya tuh cuman benang-benang aja gitu ke Tuhan tuh. Ya gue sholat, abis itu enggak. Ya benang-benang aja, cuman kayak kemarin tuh dikasih. Nih lo coba nih tarik tambang nih sama gue nih. Kayak dikasih direct aja gitu berasanya. Masya Allah. Ternyata pas sampai sini pun gue masih ngerasa dengan tali tambang yang sama gitu. Cuman di sana tuh lebih gitu kan. Ih, gila gue pengen kangen, udah kangen sih gue. Udah kangen ya? Banget. Udah kangen ya? Itu tadi cerita Masjid Gomamah gimana tuh? Masjid, oh iya. Nah, itu juga lucu tuh. Gue ada beberapa, semua tuh nggak semuanya yang hidayah aja. Nggak semua gitu, cuma ada cerita lucunya sih. Kayaknya cerita lucunya itu tuh gue mau segala sesuatu tuh kenapa jadi sampai ke bawah sampai sekarang gue lebih menjaga menjaga sikap gue sama menjaga omongan gue. Bahkan tuh gue lagi di Masjid Gomamah nih. Lagi di Masjid Gomamah. Lagi city tour Madinah. Lagi city tour. Kita malah belum city tour. Ya udah city tour ya. Udah city tour gue. Gue sama Rifat udah city tour. Abis itu gue ngeliat ada burung ini kan banyak banget tuh. Cuman nyebut gila tuh burung banyak banget tuh, nggak ada yang berak apa? Nggak gitu. Nggak ada yang beol apa? Itu belum selesai ngomong udah. Gila, gue main bilang, kontan lo. Kenapa? Aku baru nanya lo gue ngomong sama bini gue. So gue langsung manggil Rifat, Jo, kontan Jo. Kayaknya gue belum selesai ngomong itu nggak ada yang berak apa gitu ya. Gitu kayak. Gila lo bro gitu kayaknya. Wah, Masya Allah sih. Emang gue harus jaga omongan. Sama ada satu lagi nih yang kontan tuh. Gue pas di sana, kita kan kalau di sini sholat di masjid itu kan paling sholat sunnah gitu. Jarang kan sholat jenazah gitu kan, kecuali lo sholat jenazah pas lo lagi memang datang ke ada yang meninggal gitu. Nah, gue pas di sana, gue selalu mempertanyakan sama bini gue, nih kita sholat jenazah mulu, mana jenazah? Ya sih gitu kan. Ada 3 kali gue sholat, 3 kali pas di 4 kali. Soalnya kalau misalkan di 4 kali sholat di Mekah tuh, gue sama bini gue nih mana jenazahnya, mana jenazahnya sih gitu. Nah udah gitu ada satu ketika lagi sholat taraweh sama Rifat sama grup sama yang rombongan WHI lah. Udah gitu bini gue tuh perlu kunci, jadi harus balik ke hotel. Tapi kan hotelnya dekat kan, jadi ya udah deh gue witir di hotel aja deh. Tiba-tiba ada lift kebuka. Nggak pernah ya tuh. Gue nggak tahu dapat ide dari mana sih gue naik lift. Gue nggak pernah naik lift di situ. Oke. Ada lift kebuka. Gue bilang, Wahid, gue bilang gitu kan, lantai 1. Gue nggak tahu dia bener apa nggak tahu. Wahid gitu. Oh, lah apa? Dia ngomong apa? Ini security. Kan gue di lantai 4 tuh di rooftop. Iya. Masuklah. Ting. Security-nya lantai 3 berhenti nih, keluar dia. Tinggal gue sendiri nih. Oke. Ting, lantai Wahid. Lantai 1. Pas gue buka, mayat semua. Aduh. Gila bro, ternyata bukan mayat semua. Itu tuh kayak mereka kalau mayat-mayat mandiin dulu atau dibacain doa, itu dijejer bro di meja di mobil-mobil golf kan. Gue bilang, iya salah. Sekontan itu gue bilang. Jadi pas gue liat tuh udah mayat-mayat tapi udah di kafan-kafanin gitu sih. Oh iya. Bukan kafanin sih, tapi udah ditutup kain lah. Gitu. Jadi wah gila kontan gue main. Dan bini gue tuh juga kena. Maksudnya dia malah kalau dia tuh kalau nggak salah habis mempertanyakan, aduh kok sholat
jenazahnya nggak selesai. Nah dia keluar tuh beneran yang kalau dia malah belum dikafanin bro. Jadi mobil ya? Mobil lagi masuk nih, jadi masih gini nih, masih senyum ya, gitu kan. Aku kena, aku juga. Jadi gitu tuh ya, cerita yang dijawab kontan-kontannya itu. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang sih, jadi kita yang keluar dari mulut sama apa yang kita lakukan tuh lebih ada yang jagain lah, gitu. Itu kan nggak bisa soalnya. Kok tadi nggak berak-berak, gitu kan. Jadi seru lah di sana sih. Iya. Bener-bener kangen banget sih. Iya. Sampai ada momen di mana gimana? saking kita kangennya tuh, gue lagi di kamar hotel sama bini gue, gila ya, aku pengen banget loh ntar balik sini lagi. Lo masih di sini? Kata bini gue, dia masih di sini. Cuma nanti kalau balik satu saat tuh, makanya gue pas doanya gitu tuh berulang-ulang. Kayak sekarang nih, ada satu doa yang kan biasanya kita template lah ya, kita udah hafalan doa tuh tiap habis sholat mau doanya apa gitu. Sampai pas pulang dari sana ada beberapa doa yang gue tambahin, termasuk yang please dong undang lagi dong gue ke tanah suci gitu. Itu tuh yang jadi doa tambahan nih, jadi poin-poin tambahan gitu loh. Gitu. Karena gue masih suka terngiang-ngiang. Lo nanti tungguin pas haji gitu ya. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan ya Pak ya. Amin. Oke, kita balik ke ceritanya. Tadi udah ke Madinah, yang di Mekah juga udah ada. Pas umroh gimana nih? Pas umroh pas. Jadi kan kita dari Madinah tuh udah pakai ihram di masjid di Bir Ali kan? Udah pakai ihram. Nah, Naik kereta cepat ya. Oh, langsung kereta, langsung stasiun ya, Bang? Jadi memang gue dari keluarga Banten. Okay. Jadi sama sesuatu yang berbau kita bisa bilang bukan klinik lah, tapi kayak misalkan orang-orang pinter apa itu tuh di keluarga gue tuh itu bukan karena kita orang Banten tuh bukan satu hal yang tabu gitu. Tapi gue nggak bukan berarti itu di keluarga gue itu jadi gue mendekatkan seperti hal itu, enggak ya, justru gue tuh nggak mau terlalu dekat untuk hal itu. Nah selama itu gue mencari-cari tahu sampai gue nanya sama umrohnya ustadznya WHI, gue nanya Marifat itu ini sebenarnya megang Hajar Aswad tuh ini nggak sih itu sirik nggak sih bro? Karena kalau misalkan lo pasti udah pernah dong sana ya? Iya. Itu ngeliat orang pas gue kesana sih ngeliat orang jambak-jambakan mau gila ini rusuh banget lo buat megang Hajar Aswad lo sampai jambak-jambakan sampai emang itu nggak apa-apa ya gitu. Jadi gue tuh udah sampai ngomong tuh, Tat gue nggak mau deh Tat, nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa kalau lo nggak mau nggak apa-apa banget gitu. Sampai suka mempertanyakan tuh sirik nggak sih? Lo sampai kayak menghalalkan segala cara untuk lo bisa ngejar mencium Hajar Aswad gitu. Megang aja tuh gue nggak kepikiran sama sekali. Jadi ada momen abis kita umroh sama tim WHI, abis itu tuh gue ada badal umroh juga. Abis itu ada juga yang tawaf sunnah. Itu yang gue nangis apa gitu-gitu lah. Itu tuh, dan tadi gue lanjutin yang tadi, dimudahin itu sampai yang, kan gue lagi tawaf, biasa baca doa. Udah gitu gue ngeliat dari jauh, ini orang parah banget juga. Ada yang dijambak-jambakin. Ngeliat langsung, gila Hajar Aswad gitu kan. Baca doa, karena kan udah ada titipan doa, ada apa gitu, bacain gitu. Sampai, padahal masih ngomong, ya tapi emang megang Hajar Aswad, megang Rukun Yamani, itu orang-orang megang Ka'bah aja deh. Itu orang-orang pada rebutan kayak gitu. Gue sih kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan Allah izinin gue, ada tuh kesebut di tengah-tengah itu. Kalau gue diizinin, gue mau deh megang Ka'bah gitu. Bacain, lanjut doa lagi. Cuman sebenarnya itu nggak dibaca, tapi kayak selewat aja gitu. Baca, muter sendiri sambil doa-doa gitu. Pas ngeliat, lah ini gue di depan Ka'bah nih. Sumpah, udah di depan Ka'bah. Nanti kalau misalnya boleh, nanti gue kirimin footage deh. Oke. Karena gue lagi itu doa sampai gue gitu. Langsung gue scroll, gue di depan Ka'bah nih gitu. Tapi udah gitu gue
gue pegang rukun Yamani itu juga ada. Begitu gue juga ada yang karena udah ada itu di depan Ka'bah, dan gue masih ada yang gue nggak mau deh sampai gue maksain untuk megang Hajar Aswad, apalagi nyium gitu. Tapi kesebut lagi. Tapi kalau diizinin boleh deh kita sambil baca doa kan muter berikut, justru bukan yang megang Ka'bah habis itu langsung megang gitu, itu enggak. Masih muter dulu tuh gue, masih muter, dan gue inget gue lagi baca doa, tiba-tiba ada orang Rusia apa Turki itu gede banget. Allah, gue dengar gitu. Wah, gue ke bawah. Sampai lah gue di depannya itu, apa namanya? Hajar Aswad. Allah Akbar gue gitu. Kalau nggak kena nggak apa-apa, tapi kalau kena alhamdulillah deh. Kena kan. Jadi, tapi itu gue udah nggak kepikiran itulah. Karena tadinya gue gue nggak mau ngejilat lidah gue sendiri juga, orang tadinya gue udah nggak mau kan. Tiba-tiba gue, lihat gue megang Hajar Aswad gitu. Jadi ya gue, tapi maksudnya segitu aja tuh dimudahin banget. Gue ngeliat nih, wah gede banget nih orang Rusia apa Turki yang gitu ya. Allah gitu. Tiba-tiba udah ke dorong-dorong. Terusnya ternyata di depan Hajar Aswad. Jadi, udah deh. Allah Akbar aja. Oh, Masya gitu. Allah. Tapi apa namanya? Ya, tapi bukannya gue berarti mengiyakan lo umroh itu lo wajib pegang Hajar Aswad gitu, enggak ya. Tapi kemarin kata Pak Ustadz juga kan, kata Ustadz Gilang tuh itu kayak napaktilasa itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi aja gitu. Dan bukan berarti kondisinya memaksakan kayak tadi kan. Kalau tadi terdorong. Allah. Ya, Allah Akbar ya, Allah Akbar juga jadi. Gitu. Dan orangnya Rusia itu mau udah kehalang orang-orang lain, jadi gue yang didorong sama dia. Dikasih gitu ya? Iya, kayaknya nggak tahu gue bro, gede banget bro, sumpah gue kayak gila. Kan gue di gym, kan gue punya gym kan, dan gue di gym gue itu kan gym strongman, isinya tuh kita ada orang Rusia, ada orang macam-macam lah. Dan ini sih gede banget sih, gila kayak tahu orang. Tapi orang-orang putih gitu loh, bukan orang-orang yang hitam gede, gendruwo ya. Tapi maksudnya orang Rusia atau Turki atau kayak gitu lah. Apa negara stan itu, Dagestan atau gitu. Seru banget sih tapi. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana, bengkak nggak Pak kaki Pak? Tawaf, sa'i? Gua kira nih, apa namanya, umroh tuh cuman, kan kita tahu lah itu ada tawafnya berapa. Oh, jaraknya udah diukur nih ya, Terukur ya. Karena dan gue olahraga hampir tiap hari. Iya. Ternyata tuh yang melelahkan tuh bukan cuman fisik doang ternyata. Mental tuh juga lo digojok karena lo ini kan, apa namanya, lo nyerah, pasrah gitu tuh. Dan itu tuh melelahkan sekali sih. Dan buat gue yang olahraga tiap hari, maksudnya mental gue tuh jauh lebih capek dibandingkan dengan paha lecet-lecet udah gitu. Tiba-tiba gue besoknya megang, gue ada kapalan, kaki kapalan, bisa sampai kapalan udah ternyata. Jauh, tapi mental gue tuh lebih yang energinya tuh keambil banget sih. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan umrohnya, kalau dibilang capek sih, capek, kalau dibilang banget ya banget. Tapi itu masih terukur kalau menurut gue. Tapi yang gitu, yang abis itu tidurnya itu bener-bener kayak dalam banget tuh, kayaknya gara-gara mentalnya sih menurut gue. Iya, apalagi puasa ya di sana ya. Apalagi itu pas puasa. Udah puasa belum bro? Pas. Udah puasa belum ya kita pas umroh? Puasa hari pertama. Oh, hari pertama ya? Iya. Satu tuh. Iya. Cuman mungkin masih ada ampas-ampas sisa malamnya makan gitu kali masih. Kalau hari puasa pertama energi masih banyak. Sisa makanan kemarin kan ya. Kalau sekarang sih disuruh sih, aduh. Gitu, tapi gila sih. Itu bener-bener pengalaman. Sekali lagi sih thank you banget sama WHI udah udah menemani gue untuk di kesempatan pertama itu. Iya, very welcome Pak, Masya Allah. Terus gimana, kesan-kesan untuk bukaan kan pasti ada, kalau nggak kereso ya pasti war lah ya, merasakan itu juga nggak? Nah, kita nih yang yang gue nggak denger dari umroh lain tuh, maksudnya gue belum pernah, dan sampai gue karena kita nih orang konten kan ya, kita orang digital gitu. Gue punya digital agency, dan gue sama bini gue sampai diskusi, ini WHI ngajakin jamaahnya untuk bagi-bagi makanan gitu. Gue kira kan di sana emang cuman kita ibadah doang, sholat apa, nggak ada tuh selewat
di pikiran gue, lo bisa, maksudnya itu buat konten aja tuh bagus sekali loh sebenarnya. Ini gue pengen ngomongin, ini kontennya bagus banget loh kalau misalkan kita dikontenin, lo jemaahnya patungan, kita beli makanan, kita di sana bagi-bagi gitu, ngerasain gitu kan. Gue kepikiran tuh umroh tuh yang hotel bintang 5, apa yang tadi itu cuma sebatas itu aja sampai yang Fasilitas aja ya. fasilitas doang gitu, yang sampai di titik itu yang gue pikirin tuh cuma itu doang bro. Umroh, ya lo bagus-bagusnya umroh, mahalnya cuma dari fasilitas bintang 5, bintang 3, bintang 4 lah gitu. Ternyata yang kayak apa namanya, lo bagi-bagi sedekahnya gitu tuh, itu sesuatu hal yang nggak ada nilai menurut gue tuh priceless banget sih. Dan apa namanya, itu kita ngerasain sampai dibawa ke, kalau kata orang tuh apa namanya, sisi, kata ustadznya, ini nih sisi gelapnya Mekah nih, yang orang-orang banyak nggak tahu. Jadi kita ngebagiin makanan itu yang awalnya itu mau gue kontenin, mau gue ambil gitu sampai astagfirullahaladzim deh, gue nggak tega deh. Karena apa? Karena mereka rebutan makanan itu sampai udah kita beliin sampai pakai troli gitu, sampai udah kayak hujan gitu loh, ke lempar astagfirullah, sampai mau video mbak astagfirullah nggak tega deh gue gitu. Dan apa namanya, sorry tadi pertanyaan MRC bro, gue pengen kemana-mana. Nggak apa-apa, terusin aja cerita ya. Nah apa, buat gue sih appreciate karena gue diajak buat ngerasain, diajak sama WHI buat ngerasain hal yang kayak gitu, yang itu di luar perkiraan gue sih sebenarnya, bisa ngerasain, dan ternyata ngebaginya tuh ke orang-orang yang bener-bener lapar gitu loh. Jadi ya Allah, itu gue kalau mau bilang Masya Allah tapi astagfirullah, tapi gue nggak pernah ngelihat orang, maksudnya sampai di Jakarta pun yang kita biasa kalau kantor tuh kita bagi-bagiin apa namanya, takjil atau apa, gue personally sih gue belum pernah sih ngelihat orang tuh sebutuh itu, sebutuh itu dan serebutan itu, nasi seperlu itu loh, nasi gitu loh, sampai di bawah-bawah juga, aduh bro gitu. Kok beda sampai haram ada orang gitu kan, gue bodo amat gitu. Udah deh, gue nggak apa ya, hati nggak seberingas itu buat tetap ngevideoin gitu loh. Jadi gue udahlah. Tapi apa namanya, itu satu pengalaman yang luar biasa sih menurut gue sih. Masya Allah. Tapi tadi kayak pertanyaan lo bukan? Pertanyaan lo lagi apa tadi? Gak apa-apa Pak. Sebenarnya tadi pertanyaannya masih berhubungan sama itu sih, fisik sih Pak. Yang terakhir fisik ya. Yang terakhir kan adalah lelah ya Pak ya. Lanjut ya. Tapi ternyata even kita olahraga hampir tiap hari gitu. Itu lelah banget. Sama yang lucunya, yang menurut gue, ini kayaknya agak nggak mungkin sih, tapi ini maksudnya ini kuasa Allah banget. Gue kan tatoan ya, di punggung, di ini gitu. Gue tuh berpikir pasti di sana tuh orang tuh tatoan tuh bakal lebih gila lagi tuh. Orang tuh bakal lebih gila kalau ngelihat foto-foto di Instagram nih. Oh tuh ada orang tatoan sampai kepala gitu. Gue sampai sana nggak ketemu orang tato sedikit pun. Gue pengen ngomong sama Rifat, Jo, ini kalau misalnya ada orang, gue nggak nemu sama sekali orang yang tatoan. Kalau ada orang tatoan, please kasih tau gue. Dia sampai pulang nggak ngasih tau gue ya. Enggak kan, lo nggak ngasih tau pulang. Gue nggak diliatin orang tatoan yang, bahkan gue pengen ngomong, ya Allah tato kecil aja nggak apa-apa deh. Jadi kan nunjukin kalau gue ini tatoan nggak apa-apa kok gitu. Tato kecil gue sampai bini gue pengen ngomong, aku tuh nggak ngelihat orang tatoan. Orang banyak banget kata bini gue gitu. Kalau ada please tunjukin deh gitu. Udah gitu sampai pas pulang juga nggak dikasih, dia juga nggak ngasih tahu nih ada orang tatoan tuh, lihat tuh gitu tuh nggak ada tuh. Jadi kayak wah ini kayak nggak mungkin nih, pasti Allah mau nunjukin gue nih. Kayak Gusti Allah kayak mau ngasih tahu sesuatu nih gitu. Iya. Mungkin tahu kali, gue tadi rencananya habis umroh mau nambah tato kayak Ka'bah. Kayak tatonya Ka'bah gitu. Takwir gitu. Tadi ada cerita belum tersampaikan tuh soal gorengan tuh. Itu kan pasti dengan buka puasa ya. Oh iya. Oh iya mungkin tadi itu kali ya. Gitu. Jadi apa namanya?
tadi gue belum cerita ya. Belum. Yang saking itu yang dimudahinnya tuh, dimudahinnya gue udah Allah Akbar. Maksudnya alhamdulillah banget ya. Gue sampai dari berangkat tadinya kepikirannya, aduh nanti ini gue. Soalnya gila lo masa bisa ada orang udah sampai sana, orang banyak duit udah sampai Mekah. Karena dia dulu suka apalah nggak tahu lah dosanya apa. Sampai di Mekah bisa nggak lihat Ka'bah kan? Itu gila kan, gue nggak tahu apa gue dosa gue sebanyak itu kan, setakut itu loh gue. Ternyata itu bertolak belakang gue sampai sana tuh semua dimudahin sampai cuman ngucap gini doang nih. Kemarin tuh kan makannya kan makan Arab mulu kan. Gue tuh sebelumnya tuh 6 tahun tinggal di Malaysia gitu. Sebenarnya gue kira makanan Arab tuh gue gampang lah, kari-karian tuh lebih gampang lah masuknya. Mertua gue juga ngomongin, ibu di sana nggak bisa makan makanan Arab gitu. Ya kan gue tinggal di Malaysia pasti lebih gampang lah. Ternyata nggak juga. Ternyata sampai sana tuh nggak bisa lama-lama, kangen juga makan makanan Indonesia. Pas waktu itu ada satu momen di mana karena ibadah tuh udah sehabis-habisannya banget. Sholat subuh tuh bini gue ngajakin, yang ini yuk, aku mau baca Quran nih. Subuh-subuh kamu nemenin nggak? Sorry banget nih, aku udah nggak kuat banget gitu. Udah gitu tidur malam jam 2 gitu, sempat kebangun, udah mau subuh nih kan. Sedangkan gue udah nggak kepikiran mau sahur, tapi kan lapar juga nih. Aduh, pikirnya kalau makan gorengan tuh enak banget nih gitu. Baru turun lift, tiba-tiba udah bawa duit cash mau nyari gorengan gitu kan. Tiba-tiba, ayo diambil gorengannya di gorengan nih pas nih. Gitu, Bu, berapa Bu? Kan bayar orang Indonesia kan? Yeah. Bu, berapa Bu? Ambil aja Mas. Ambil aja nggak apa-apa nih, saya bayar aja gitu. Nggak usah. Ambil aja gitu. Gue ambil lah kan, gue perlu doang dong gorengan. Ces, gue ambil bakwan. Dia bilang, Mas tuh jangan ambil jadi tuh, ambil yang enak nih paling juara. Ini dadar gulung, ini diambil. Ini yang bener ya. Jadi gue sahur jadi itu udah, jadi udah penuh sampai yang kayak gitu tuh dimudahkannya cuma nyebut, aduh gorengan enak nih gitu. Itu tuh udah sampai udah malah kayak gue dikasih tuh dimudahkannya tuh sampai dikasih udah bukan apa yang bukan gue butuhkan doang, tapi apa yang gue udah dikasih gitu loh. Diambur-amburin tuh aja gue sampai nggak habis gitu kan. Malah pas di sana tuh jadi banyak tuh makanan yang aduh kok sampai nggak habis ya gitu. Udah dimaksain banget, tapi emang porsinya gede-gede banget kan di sana kan. Bener. Gitu, tapi malah ternyata kata Ustadz Gilang juga, ternyata orang sananya pun kalau lo makan nggak habis tuh ada kepuasan dalam mereka. Ternyata mereka ngasih makannya tuh lebih gitu ya, Masya Allah. Justru kalau habis kayaknya malu kayaknya kurang nih, atau enggak kalau Indonesia lapar banget ya. Gitu. Tapi seru banget sih, alhamdulillah banget ya. Iya, Masya Allah Pak. Gitu, alhamdulillah. Iya. Kalau tadi kita udah cerita soal ini tentang another side of you ya. Tadi kan bilang ada gym Pak. Pasti dan everyday, almost everyday ya Pak ya, itu latihan. Iya, hampir tiap hari lah, udah berapa tahun tuh. Itu berguna nggak Pak untuk proses umroh yang memakan ini? Kalau tadi kan sebenarnya kalau ini untuk apa nih? Untuk proses stamina lah. Proses umrohnya. Endurance untuk umroh. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalau umrohnya ya secara physically sih kayaknya sih kalau ditanya kuat apa enggak, pasti kuat manusia, pasti kuat, bisa gitu. Apalagi orang yang udah orang mau ke sana kan udah pasti tuh panggilan Pak, bukan yang sekonyong-konyong, maupun dia sekonyong tiba-tiba ada yang bayarin, itu aja udah panggilan sebenarnya. Karena menurut gua orang apalagi pas sudah sampai sana, orang punya duit sebanyak apapun, kalau belum dapat panggilannya tuh kayak nggak bakal sampai ke airport juga sih di sana. Gitu. Bahkan yang udah sampai airport pun udah punya duit, kalau ternyata memang belum dipanggil juga bisa aja nggak sampai juga tuh proses umrahnya kan. Benar. Gitu. Jadi kalau ditanya fisik itu orang yang nge-gym sama nggak nge-gym, kalau ditanya kuat apa enggak sih pasti kuat sih. Another gitu. Power lah ya itu. Iya, ya, pasti tapi kalau di sana itu lebih ke mental sih sebenarnya menurut gue. Yang kalau lo emang ke sana niat lo ibadah dan niatnya udah ibadah sih, kayak mau kalau nggak bilang nggak kuat
sama orang yang jalan pakai skateboard aja ada loh di sana. Iya. Malu. Kayaknya malu deh orang yang pakai apa sih? Kayak papan di bawahnya ada ada roda gitu. Benar. Dia gitu aja bisa selesai umroh gitu. Iya. Hebat banget lagi. Berarti balik lagi masalah niat ya. Masalah niat gitu sih. ya, Pak ya. Gitu. Kalau untuk best practice nih Pak, sebagai praktisi, kalau kita ngomongin puasa, best time to work out itu jam berapa sih? Oh, best time to workout nih. Workout. Nah, kalau saya itu Rekomendasinya? sebenarnya bukan kalau saya personally paling suka tuh sebenarnya sebelum buka. Sebelum buka. Karena apa namanya? Biasanya kalau kita sih bilangnya kalau puasa, kalau lagi intermittent fasting sama puasa itu sama. Itu pembakaran massa otot itu dikali 2 atau dikali 3 gitu biasanya. Itu biasanya paling enak itu tuh sebelum buka. Jadi pas badan itu nantinya lagi butuh nutrisinya buat recovery-nya, itu kan kita bisa minum, kita bisa macam-macam sih gitu. Okay. Tapi kalau misalkan nggak lagi bulan puasa, saya justru pagi sebelum habis subuh tuh paling enak ya sebenarnya. Gimana kalau kondisinya nih kan teman-teman pasti yang nonton ada juga yang ini ya, yang dia pakai working hour gitu ya. Jadi harus keluar kantor dulu jam 5, ya buka dulu lah otomatis kayak gitu. Itu gimana waktu paling terbaik? Itu sebenarnya sih apa namanya? Sebenarnya kalau ditanya waktu yang paling pas itu sebenarnya apa namanya? Itu jam berapa tuh sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Waktu paling pas aja yang paling bener tuh lo datang aja ke gym. Gitu, mau datang jam berapapun ujiannya bukan situ sebenarnya. Ujiannya itu adalah konsistensi. Itu tuh nomor 1. Mau dia latihannya cuman 15 menit, 20 menit tapi latihannya tiap hari, sama ada yang latihan 3 jam, 4 jam tapi seminggunya cuman sekali gitu, pasti lebih jadi yang itu tuh. Tiap hari, konsistensi sih. Gitu. Seru banget lah sebenarnya, apalagi kalau misalkan apa namanya? Bulan puasa gini nih, kalau di gym tuh seru banget. Karena apa? Karena dari subuh sampai subuh nih, karena kita Guardiola Gym itu kan udah buka kan. Subuh buka apa namanya? Jadi kalau nggak bulan puasa biasanya suka masih ada yang sholat subuh di gym gitu. Oh ya? Iya. Kita udah dari jam 5 pagi buka. Oh, Masya Allah. Gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya? Dulu malah ada kelas kita rame-rame sholat jamaah dulu pagi-pagi itu. Nah, kalau pas bulan puasa gini biasanya sepi. Tapi kalau habis buka, dari sebelum buka lah, wah udah mulai kayak pasar tuh. Udah pada latihan kan, dan orang-orang yang latihan biasanya di siang tuh pada malam semuanya. Dan itu bisa dulu malah bisa sampai sahur, bro. Latihan orang-orang rame itu bisa sampai sahur, cuman kalau sekarang kita batasin lah. Biasanya jam 12 sampai jam 1 lah. Orang kayaknya udah pulang dong. Iyalah ya, gitu. Jam operasional tetap harus. Iya, tapi karena kalau di gym tuh olahraga yang paling cuman 45 menit sampai sejam lah. Nongkrong ya bro. 2-3 jam, 2 jam gitu kan. Gitu. Oke. Selama di Mekah kemarin, makanan favorit lo apa bro? Selama di Mekah. Madinah apa dia? Mekah Madinah. Mungkin pertanyaannya gini. Kalau ditanya lebih suka Mekah apa Madinah nih? Ini yang itu pertanyaan terakhir sebenarnya. Pertanyaan terakhir. Okay. Makanan di Mekah yang paling gue suka tuh ya kayak itu ya, romansia ya. Kayak mungkin siapa itu? Apa? Si Bukhari kurma. Wah, itu juga suka lagi. Mirip-mirip soalnya, Bro. Tapi kalau misalkan kayak romansia lebih iya sih. Itu minyaknya juga lebih, mungkin karena gue anak gym kali ya. Gue milih minyak lebih perfect tuh yang romansia gitu. Udah gitu orangnya pas, udah gitu orang-orangnya yang kita pas lah gitu, nyaman banget lah. Udah gitu, iya apalagi ya, sebenarnya kalau di Mekah kayak makannya juga nggak terlalu yang ribet-ribet, makannya itu aja sebenarnya. Kita ada makanan Indonesia juga ada ya? Chinese food juga ada. Oh, Chinese food juga ada. Iya. Sebenarnya udah lebih lengkap sih ya kalau sekarang ya soal makanan kalau di sana. Dulu mungkin lebih dikit kali ya. Lebih dikit ya variasinya. Terus makanan Indonesia juga banyak sih di sana ya, nggak, lidahnya juga lama-lama juga mungkin ngikut lidah Indonesia kan. Orang Arab juga lama-lama kesinggir kali orang Indonesia kali ya. Lama-lama lidahnya lidah Indonesia ya. Iya. Dubai kan udah mulai kayak gitu, Pak. Oh, Dubai juga. Iya, Dubai kan rata-rata
masakannya udah masakan Pakistan ini ya, dominannya. Oh iya. Lidahnya udah lidah. Makanya kemarin gue nonton di YouTube gitu, apa namanya YouTube ya random gitu lah. Kalau sekarang tontonan gue cerita Nabi Nora deh bro. Tadinya apa gitu rumah apa, kalau sekarang nih, apalagi lo sama anak gue nih sahur. Kalau bini gue kebetulan emang nggak doyan ini kan. Bini gue tuh nggak doyan dari dulu emang nggak sahur, dia nggak biasa sahur. Nah ini anak gue yang cowok kan lagi puasa rajin lah. Jadi kalau misalkan rutinnya kalau subuh, nah gue sempat ada di momen gue nggak sahur juga, jadi makan malam habis itu bablas sampai tidur. Nah ini karena anak gue mau sahur, jadi sahur nih kita ambil dengerin dongeng-dongeng Nabi di YouTube gitu. Nah kemarin pas lagi ada itu cerita tentang, jadi sebenarnya di Mekah itu warga-warga asli Mekahnya aja tuh udah pada mulai menjauh dari Mekah karena ngerasa tersingkir sama orang-orang yang haji, umroh gitu-gitu. Makanya tadi gue pikir wah lama-lama mana udah orang Indonesia semua lagi, ya kan lama-lama udah kampung Indonesia ada kali di situ kali ya. Iya benar Pak. Gitu. Oke. Dan dari semua cerita yang lo kasih ya di episode kali ini itu, gue sih dengarnya Allah berikan jalan yang kayaknya gue ataupun mudir gue itu kayak nggak dapat Pak. Yang spesial ya Pak. Maksudnya gimana? Jalannya kayaknya dimudahkan banget Pak, jalan lo Pak. Saya jalannya dibukakan sehari, mudah sekali Pak. Kalau gue denger cerita orang-orang gitu, tapi kan gue nggak mau. Maksudnya ibadah lo pasti urusan umroh lo pasti urusan lo sama Allah. Gue urusan gue sama Allah gitu. Yeah. Jadi kayak kemarin gue ketemu sama teman-teman gue gitu, gue tuh nggak banyak ceritain kemudahan gue karena gue yakin kemudahannya tuh pasti beda-beda kan, dan ntar ditambah lagi ntar gue cerita padahal itu cerita gue, gue nggak percaya, bodo amat. Gue nggak percaya, terserah aja kan. Gue cuma sharing aja gitu. Tapi emang gue dimudahinnya sih parah banget sih. Oke. Gitu. Las, mungkin pertanyaan sebelum terakhir ya, masih ada dua sebenarnya. Mekah apa Madinah Pak? Lebih rindu mana hati lo Pak? Lebih rindu mana ya? Gue nih personally Madinah. Iya sama. Gila loh. Gue tim Madinah tuh bangun tuh, Allah keren gitu. Kayak apa? Lo ada, dan gua karena gua itu mungkin pekerjaan gua dan basic gua tuh di seni kali ya. Madinah tuh dari sisi seninya tuh lebih tinggi menurut gua. Kayak sesimpel azannya aja beda banget bro. Kalau azan di Madinah itu merdunya bukan main. Sampai kalau misalkan kayak reminder sholat aja mau pakai azan apa, gue azan Madinah. Oh, Masya Allah. Kalau azan Mekah tuh yang wah gitu kan kayak takbir, pakai celurit gitu ya, ada apa namanya powerful lah ya, powerful gitu kan, gitu. Kalau Madinah tuh udah gitu, kalau misalkan kayak artworks atau enggak kayak storytellingnya cerita-cerita di Madinah tuh gue lebih suka gue. Kayak ada Masjid Kuba tuh masjid yang dibangun pertama Nabi Muhammad SAW ya, pertama di situ. Itu yang kayak gitu-gitunya tuh lebih banyak gue dibandingkan sama kalau di Mekah kan tuh ada gunung apa? Tapi yang gilanya sih, yang Masya Allahnya tuh gue pertama kali, dan gue nggak kebayang itu diajak ke Museum Wahyu. Wah itu keren banget. Gue langsung kepikiran lah, gue harus ajak anak-anak gue ke sini. Karena anak-anak gue tuh suka diajak ke museum, suka diajak ke art art gallery. Anak-anak gue pada suka tuh. Itu kalau diajak situ sih, wah itu keren banget sih bro. Keren banget menurut gue. Jadi buat penonton, datang ke Museum Wahyu ya, bersama WHI. Gitu. Tapi kalau disuruh pilih, gue personally gue lebih sukanya sih Madinah sih. Gitu. Kayak ada panggilan, kayak denger azannya panggil Pando, yoi. Ibadah tuh nggak secapek di Mekah sih. Syahdu banget ya kayaknya. Syahdu banget bener. Itu kata main tepat tuh, syahdu gitu. Oke, Las. Mungkin lo bisa yakinkan ke teman-teman yang mau umroh. Dengan untuk sekaligus menampik suara-suara sumbang kalau umroh itu tempatnya segala dosa-dosa kita dibalas. Tempat
Oh, nanti begini, nanti begitu, pokoknya segala kekhawatiran itu biasanya setan timbulkan ya ke orang-orang yang kayaknya pengen umroh kayak gitu. Ya, Silakan ya, ya. Bapak. Oke, penonton WAI. Gue mau bilang aja, nggak perlu takut sebenarnya. Sama awalnya tuh gue juga takut sama cerita. Pasti kalau mau umroh tuh pasti lo akan denger tuh cerita-cerita yang nanti begini. Itu bertolak belakang banget sama gue. Jadi pas gue pulang pun gue yakin kalau misalkan umroh atau ibadah apapun itu urusannya adalah diri lo sendiri sama Tuhan. Jadi buang jauh pikiran-pikiran negatif yang kayak gitu dan ya balik lagi sih, umroh itu urusannya diri lo sama Tuhan lo gitu aja sih. Wah, Masya Allah. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Thank you, Mas Bro. Assalamualaikum. Thank you so much. WHI Tour and Travel, jalan lebih tenang.